Bagi Anda pemudik yang melintasi daerah Garut, tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak menikmati kuliner yang ada di kota Garut atau membeli oleh-oleh di kota ini. Nah, saya akan memberikan referensi tempat kuliner dan oleh-oleh untuk Anda. Kira-kira kemana aja? Lelah melakukan perjalanan mudik, saya pun mampir ke salah satu rumah makan Sunda yang berada di Jalan Samarang Kamojang, Kabupaten Garut. Tempat yang saya kunjungi tidak hanya sekedar rumah makan Sunda biasa, melainkan tempat makan yang menyuguhkan suasana zaman dulu. Makanan yang dihidangkannya pun dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti teko dan rantang. Wah, di depan saya udah banyak banget makanan khas Sunda, dimulai dari ayam bekakak, terus ada ikan, dan ada kambing, dan cemilan-cemilan lainnya. Memang sih kalau misalnya makan makanan Sunda itu nikmat ya, tapi akan lebih nikmat lagi kalau suasananya seperti di pedesaan saat ini. Menghadirkan nuansa nostalgia, adanya saung juga menambah keasrian suasana serta memberikan pengalaman yang membawa pengunjung kembali ke era masa lalu Sunda. Suasananya sangat pedesaan sekali, sehubungan kami mungkin karena aktivitas kami sehari-hari di lingkungan ramai perkotaan, jadi ya sangat indah sekali dan enak di sini suasananya. Mengusung tema Sunda zaman dulu, rumah makan yang dibuka pada Februari 2024 mengusung konsep yang memperkenalkan kembali nuansa tradisional dengan suasana kursi rotan yang membawa kesan klasik zaman dulu. Untuk kita sih untuk tempat kayak tempat masak gitu Kak, kitchennya juga open kitchen dengan mau bikinnya pakai alat-alat yang tradisional gitu Kak. Iya. Cara masaknya berarti pakai Iya, contohnya seperti bubui pisang tuh Kak. Jadi kita bubui pisang tuh dimasukin ke tungku terus pakai gula aren tuh. Bukan hanya sekedar suasana zaman dulu yang disuguhkan rumah makan ini, masih ada keunikan lain dengan adanya warung zaman dulu. Selain bisa menikmati makanan khas Sunda dan layaknya di pedesaan kayak gini, nah di sini juga ada warung dengan konsep jadul. Tapi bukan konsep warungnya aja yang jadul, makanan yang dijualnya pun ada yang jadul-jadul kayak gini. Nah, ini jadi membuat saya teringat akan masa kecil deh. Kang beli ini ya, satu. Selain rumah makan Sunda, kota Garut yang terkenal dengan keindahan alamnya juga menawarkan oleh-oleh khas yang tidak boleh terlewatkan. Kalau datang ke kota Garut tentunya nggak akan lengkap tanpa membawa oleh-oleh. Dan yang paling terkenal di sini adalah dorok-dok atau kerupuk kulit dan tentunya dodol. Saya juga jadi pengen beli nih buat orang-orang yang ada di rumah. Bukan hanya saya saja yang tertarik membeli oleh-oleh, wisatawan lainnya pun tak mau ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Garut sebagai cindramata untuk tetangga dan teman-temannya. Paling kerupuk kulit, ya pasti khasnya dodol gitu. Ya seperti emplot juga. Buat siapa nih? Buat teman-teman, keluarga. Ada nitip gitu ya? Iya. Menurut pengelola tempat oleh-oleh, omset penjualan akan meningkat hingga 5 kali lipat saat arus mudik dan arus balik lebaran. Hari biasa sama mudik ada sih. Paling 5 kali lipat dari hari biasa sih. 5 atau 3 kurang kayak gitu. Itu biasanya pas kapan? Pas lebaran, mudik lebaran. Sebelum lebaran, 2 minggu sebelum lebaran masih kurang-kurang. Tapi kalau habis lebaran lumayan lah, agak ramai banget. Sampai berapa hari setelah lebaran? Bisa sampai 2 minggu atau seminggu sih. Setelah melihat-lihat oleh-oleh yang ada di sini, saya pun bergegas untuk membayar karena akan melanjutkan perjalanan mudik. Nah, makasih Teh. Nah, oleh-oleh udah di tangan, sekarang waktunya untuk pulang. Setelah mendapatkan oleh-oleh yang dicari, saatnya untuk menyudahi perjalanan di Garut dan kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa kenangan dari kota ini. Mita Handayani, Kavijati, Garut, Jawa Barat.